maaf nih Bang Juma ya, aku ini sedikit dari saya gitu. Nah itu dibilang poligami itu kan sebelum Alkitab tertulis gitu. Nah kalau misalkan saya salah, maaf ya, diralat. Nah itu kan sebelum Alkitab tertulis, makanya adanya hal seperti itu gitu. Sekarang kan yang dibahas itu kan tentang Alkitab sekarang, firman sekarang gitu loh. Bukan dulu. Kalau dulu kita kan nggak pernah tahu karena kan kita belum ada agama gitu. Nah setelah kita ada agama baru kita tulis gitu. Nah di situ sih menurut saya. Maaf ya kalau misalkan saya salah, tolong diralat karena saya juga kurang paham. Cuma saya ambil dari sedikit ininya aja, percakapan Bang Juma tadi, bahwa dulu itu ada poligami, mungkin itu zaman sebelum ada namanya Alkitab gitu. Makanya ditulislah bahwa Alkitab bahwa di Alkitab itu peraturan-peraturan gitu untuk yang dipatuhin dan yang tidak dipatuhin gitu sih menurut saya. Maaf ini kalau misalkan saya salah gitu. Oke, kembali Bang Alif. Maaf Bang Juma. Baik, terima kasih. Ya, saya kembali tanggapi lagi ya mengenai apa yang saya baca. Kenapa saya mencari juga beberapa referensi, karena tadi Pak Amin Wijaya menyinggung beberapa tokoh yang ada di dalam keislaman. Maka tidak ada salahnya juga ketika kita ngambil referensi dari beberapa juga ketokohan. Dan yang saya baca, saya hanya membaca, bukan saya menyimpulkan. Makanya tadi saya katakan bahwa di situ ada, di dalam tulisan itu ada kata Katolik, ya saya baca Katolik. Masa kata Katolik saya ganti jadi rubah kata Muslim atau Protestan? Justru saya memelintir. Nah, kalau mau membantah itu kan pandangan dari pihak kekristenan juga, ya silakan gitu loh. Nah, artinya bahwa ya yang namanya poligami memang itu lumrah terjadi, ada. Dan ketika kita membahas kepada sebuah kitab suci, di dalam kitab suci kami sudah dijelaskan, ada aturannya, ketegasannya ada. Mau diminta ayatnya sama seperti tadi Pak Amin katakan di kitab Anda, memang di kitab Anda tidak ada tertulis sama gitu. Di kitab kami penegasan aturan bagaimana dalam hal poligami. Karena apa? Karena poligami memang sudah ada dari dulu-dulu. Seperti juga dikatakan di kitab Anda. Ketika saya bacakan di kitab Anda, terutama di Perjanjian Lama, di situ bukan larangan poligami, tetapi aturan bagi yang berpoligami. Itu kan mengatur, Tuhan memberikan aturan bagaimana hak-haknya ketika dia berpoligami, bagaimana hak-haknya ketika dia menikah lagi, dalam hal nafkahnya itu diatur. Dan hal seperti ini ketika ada dari kalangan kawan-kawan Kristen sendiri yang masih menjalankan, tentu dia berlandaskan dalil yang tertulis di kitab Anda gitu loh. Makanya ketika ada beberapa sekte yang dia menjalankan karena di kitab Anda ada dalilnya gitu. Ini memang fakta realita ada. Makanya ketika ada yang dia berpandangan yang tadi saya baca, ya begitu fakta realitanya. Ini bahkan ya, ketika hal poligami bukan suatu yang aneh dalam peradaban manusia dari zaman dulu, dan Islam hadir membatasi, mengatur bagaimana dalam hal berpoligami, aturan-aturannya seperti apa dan bagaimana, itu dijelaskan. Makanya dalam hal keadilan, ketegasan itu diambil bagaimana kita dalam mengatur ketika dia beristri lebih dari satu. Kan begitu aturannya ada. Lalu di Islam, hal pernikahan sudah jelas, tegas bahwa tidak boleh juga pernikahan sesama jenis. Kalau kita lebarkan kasus ini dalam hal pernikahan, saya baca lagi sebuah referensi yang memang itu bukan abal-abal. Ya, bukan hanya poligami yang ada. Maaf kata ya, pernikahan sesama jenis pun dilegalkan. Itu fakta realita yang ada. Dan siapa, agama mana yang melegalkan ini? Kita mari sama-sama buka ya. Saya tidak akan membuka lagi, takutnya nanti dibilang Anda referensinya dari ini. Tidak. Namun fakta dunia membuktikan memang ada satu memang yang membolehkan. Dan itu yang sebuah aliran yang dari mana tidak asing lagi ya. Nanti saya dibilang kalau membawa kata nama Protestan misal, nanti di ini lagi. Tadi saya menyebut kata Katolik, padahal itu bersumber dari orang juga yang mengatakan Katolik di ini lagi. Dan kita bukan sedang mengadu domba. Ketika kita membahas fakta dan realita, maka itulah keadaannya. Islam hadir, ada faktanya orang berpoligami karena ada juga dalilnya gitu loh. Seandainya itu dilarang, maka kami pun tidak akan membela ayat tentang hal poligami.
poligami karena memang itu ada ayatnya gitu loh. Ya, itu saja. Terima kasih. Ini juga kan kembali di awal dari curhatan dan semi curhatan dari Mbak Ica yang tercantik di room ini karena satu-satunya wanita. Terima kasih. Wanita. Terima kasih Bang Alif. Iya, makanya tadi kan di sini kita mengambil kita di sini itu berada di sini itu bukan berarti kita untuk saling menjatuhkan ataupun saling ini, tetapi di sini kita kan belajar, sama-sama belajar gitu. Bukan tergantung sekarang iman masing-masing gitu. Nah, kalau dibilang poligami seperti ini, ya mungkin di kita, di umat Kristiani memberikan penjelasan begini loh, gini di kitab kita gitu. Tetapi di Muslim juga sama gitu. Nah, di sini kita tuh hanya menjelaskan saja, tidak ada untuk saling gimana aju jotos apa segala, tidak ada. Kita sama-sama masih belajar, kecuali kita udah koit baru kita nggak belajar gitu. Nah, di sini kan yang penting tergantung iman kita masing-masing gitu. Seperti apa menanggapi bapak-bapak di atas gitu. Kalau bapak-bapak di atas ini kan ulama-ulama yang sudah mengenal tentang Alkitab gitu. Nah, sekarang tergantung kita yang di bawah gitu, yang mendengarkan gitu. Bagaimana nih seperti ini loh poligami, wahai saudara-saudaraku. Tidak boleh, tidak ada namanya poligami, itu tidak sah kalau tidak ada namanya wali dari wanita. Nah, itu satu poin yang harus kita tegaskan untuk umat Muslim. Nah, umat Kristen juga sama, menegaskan begini loh, menikah itu tidak baik, menikah 2 kali itu tidak baik, menikah itu adalah satu gitu, satu seumur hidup. Itu di sini yang kita ambil poin-poinnya seperti itu gitu, supaya saudara-saudara kita mendengarkan lebih kuat gitu. Oh, ternyata begini ya. Karena kan kita ini orang awam, kita ini belajar kepada bapak-bapak yang di atas. Karena bapak-bapak yang di atas ini adalah orang-orang yang paham tentang agama gitu. Karena kenapa saya mencari poligami, cerita poligami? Karena dari kemarin itu kan banyak typingan yang menurut saya itu tidak tidak spesifik penjelasannya. Nah, kalau misalkan kita naikin orang yang belum paham, ya nanti jawabnya kan simpang siur. Nah, jadi di sini kita menaikin Pak Alif dan Bang Alif dan Bang Juma agar umat Muslim lebih mengerti nih, lebih paham. Poligami itu tidak dibenarkan ya, apa gimana, maaf ya Bapak Bang Juma kalau misalnya salah saya. Nah, kalaupun mau poligami harus ada wali nih gitu, harus ada wali dari wanita gitu. Lebih ditegaskan lagi nih untuk kita umat Muslim, para wanita di luar sana, supaya wanita-wanita di luar sana itu tidak mau dipoligami gitu. Kalaupun mau dipoligami silakan, asalkan adil gitu. Kita ambil ininya, positifnya di kita diskusi ini gitu. Nah, Pak Amin Wijaya, Pak Mozart dan Pak Yudas juga sama gitu, menegaskan untuk umat Kristen yang mendengarkan di sini bahwa pernikahan di dalam Kristen itu adalah cuma satu seumur hidup. Begitu. Kita ambil positif, tidak perlu ada kita tidak mau karena di room saya itu kan mau cari untuk belajar gitu, supaya kita yang orang awam seperti saya, orang awam, saya tidak belum paham tentang agama. Jadi kan saya bisa belajar, dan saudara-saudara kita terkasih yang menonton, mendengarkan ini juga bisa belajar. Dan kami sebagai orang awam yang mendengarkan bapak-bapak di atas berterima kasih banyak gitu, kayak Bang Juma, Bang Alif gitu, bisa memberitahukan tentang arti poligami. Tidak ada maksud di sini seperti apapun saya mau ini, enggak. Kami berterima kasih Bang Juma dan Bang Alif itu memberitahukan kepada umat Muslim bahwa poligami ini seperti ini loh gitu, bahwa ini tuh seperti ini loh gitu. Nah, dan kami juga umat Kristen berterima kasih kepada Bapak Amin Wijaya, Bapak Yudas dan Bapak Mozart gitu, bahwa menegaskan agama Kristen itu seperti ini loh gitu. Nah, kembali kepada diri kita lagi masing-masing gitu menanggapinya. Begitu Bapak tujuan kita. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan atau ingin lagi ini? Saya atau siapa nih, Sister?
Dari Bang Alif tadi sudah selesai Bang Alif apa gimana? Oke, dari saya tadi sudah cukup menanggapi, hanya kan saya melengkapi dari Bang Juma kalau saya, jadi aman. Aman ya Bang. Saya nanggapi dikit dulu ya kalau sudah Kalau selesai. ada yang mau. Bentar ya Bang, saya ini dulu ya. Oke. Jadi gini Bang Juma, saya sampaikan ke Bang Juma saudaraku, Bang Alif, semuanya kita di sini, teman-teman semua di sini kan ini bukan menjadikan satu diskusi menjadikan bahan promotion atau tidak. Cuman gini Bang Juma, di kami punya itu kami sudah memutuskan diri bahwa dari pihak Kristen yang teman-teman dari Bang Ami ataupun dari Bang Icat ini itu memang sudah pewartaan Injil. Tapi kalau kami ini kan hanya menerima berita baik atau memberi berita baik saja. Terkait masalah bilang tadi yang masalah itu intinya gini Bang. Kalau Abang mau pingin itu di Katolik ini pembelajaran doktrinnya itu begitu kental. Jadi Abang kalau mau silakan berdebat segala macam, yang penting tidak menyinggung yang bersifatnya kedenoman kami punya Bang. Karena kami sama sekali tidak ada begitu. Mau bilang itu, mau bilang Yesus bagaimanapun, silakan Abang berberitakan dengan teman-teman secara hadis ataupun data. Tapi kalau untuk di kami punya, mohon maaf Bang, jangan sekali-kali menyinggung hal seperti itu. Karena itu kami tidak melayani Abang untuk melayani perdebatan masalah bilang di Katolik ataupun Protestan atau Kristen lain itu. Jadi harus bisa bedakan di dalam hal ini. Karena apa ya Bang? Itu izin maaf, motong sedikit. Saya ini ada keperluan telepon. Mungkin saya harus mundur ya. Barangkali Mbak Ica itu ada request juga bahwa permintaan Bang ini Yonatan Nandar boleh ganti saya karena saya memang ada kerjaan dan ada keharusan tidak boleh ditinggal. Bang Alif, aku mau bilang. Aku say thank you ya, makasih ya untuk sharingan di siang hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudari kita itu lebih mengerti, lebih paham tentang poligami begitu. Untuk menekankan kepada saudara-saudari kita itu umat Muslim bahwa begini loh gitu. Jangan menyalahgunakan begitu. Karena kan terkadang kita orang awam ini kan kurang paham tentang agama gitu. Nah, Bang Alif sama Bang Juma ini kan lebih paham gitu. Aku saya thank you loh. Udah mau memberikan masukan-masukan untuk kita teman-teman di bawah tentang poligami hari ini. Thank you loh Bang Alif. Oke, ini memang keharusan karena tadi saya bilang terima telepon dan ini memang karena ada saudara yang meninggal jadi ibu saya harus turun. Ya. Silakan mungkin ayo Nathan dan Bang Gagi. Gurunda Bang Juma, afwan saya duluan dan silakan deh, silakan. Ada keharusan. Saya terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Untuk Gurunda, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya Bang Alif, ya Bang. Ya begitu. Oke, ada lagi ingin bertanya atau bagaimana dari ini? Bro Yuda sudah? Iya, Bro Yuda sudah belum? Bro Yuda, tadi kan dia minta izin dulu. Betul nggak sih? Baru saya. Halo, Bang Yudas, apakah sudah selesai untuk ininya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan Bang Amin Wijaya untuk menanggapi tentang Bang Juma tadi. Terima kasih. Itu mau disalamin dulu gak tuh tamu? Siapa tahu dia mau beli bawang bombay atau bawang putih. Maaf, ini sama nih saya live sambil kerja. Ini kalau udah dibilang kerja itu udah ini. Maaf ya, Bang Yonatan. Hai Bang Yonatan Nandar. Hai, Kak Ica. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, Bang Ami, saya interupsi dulu ya, Bang Juma. Mohon maaf mungkin lisan saya begini, jadi kita saling jaga di sini diskusi yang enak. Dilanjut aja dulu Bang Ami, semuanya Bang Mojat ya. Mohon maaf ya bila mungkin ada kesalahan. Sama-sama, terima kasih Bang Yuda. Sehat selalu Bang. Ya Bang, saya pamit dulu, salam semuanya. Assalamualaikum Bang. Ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Oke. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bang Yonatan. Oke. Iya, selamat dari sore. Kayaknya Bang Yuda saya baru lihat deh. Nah, boleh memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di sini? Dan saya juga. Ya, saya Yonatan Pewarjil dan salah satu antaranya ya nikah
boleh kiranya menjadi berkat buat saudara-saudari sekalian, dan bolehnya teman-teman Kristen dimenangkan dalam setiap pergumulan, hingga boleh kiranya Tuhan jamah bila dan saudara yang terkasih di dalam kebenaran iman dan dalam kebenaran Islam. Alhamdulillah, terpuji Allah. Oke, Abang Yonatan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus saya menolak. Oke, Abang Yonatan, saya boleh itu Bang Yonatan suaranya sedikit putus-putus, bolehkah diperjelas lagi, Abang? Maaf. Sedikit ini putus-putus suaranya. Iya, benar. Halo. Mohon maaf sinyal saya jelek. Halo, sekarang bagus enggak, Kak Ica? Sudah. Oke, Bang Halo? Yonatan. Boleh dilanjut lagi? Sudah bagus ya? Oke. Siap. Kita Terima lanjut. kasih Kak Ica. Yuk. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut Gaspol. lagi ya dari Bang Amin Wijaya, karena Bang Yonatan kan baru naik nih. Nah, nanti bisa tanggapin dari Bang Amin Wijaya dan Bapak Mujad ya. Oke, disilakan. Oke. Bapak, oke lah Bapak Amin Wijaya. Oke, kita gaspol lagi. Kita bungkam si Suma ini. Suma mengatakan tadi Islam datang kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia, bla 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 dan bla bla bla. Nggak urus. Itu imanmu, itu nabimu. Emangnya gue pikirin. Itu imanmu dan nabimu. Kita hanya bisa menghargai, tapi kita tidak boleh juga dipaksakan untuk mempercayai, apalagi mengimani. Nggak ada, tidak boleh. Kenapa? Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab tidak pernah dibahas satu kali pun, satu kata pun nubuatan yang bernama Ahmad. Tidak ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena nubuatan yang bernama Ahmad hanya di dalam Taurat dan Injil Isa, bukan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi tidak ada tentang Nabi Muhammad dan Islam. Itu urusanmu semua, gitu. Saya tidak pernah mau mengurusi tentang imanmu, tentang nabimu. Emang gue pikirin itu ranah Anda, tapi juga Anda tidak boleh memaksakan terhadap kekristenan. Ada hukum, ada ranah. Dan juga jangan menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu. Dari tadi Anda menafsirkan Alkitab dengan seenak udalmu, memotong-motong ayat. Yusuf yang bertemu kepada Pilatus, Anda gantikan kepada Maria. Sudah jelas-jelas di bawah kan ayatnya. Anda masih asumsi dengan asumsi Anda. Jangan bawa ranah imammu tentang Muhammad ke arah kekristenan untuk bisa Kristen. No, Kristen hanya bisa menghormati. Oke, itu ranah imanmu, kami hormati, tapi kami tidak percayai. Begitu juga dengan Anda umat Islam, itu ranah Anda kekristenan. Kami hormati, tapi kami tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Seharusnya begitu, bukan memaksakan. Ya, sekali lagi juga, yang kedua, tidak pernah ditampilkan atau ayat dari Al-Quran yang merupakan firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Ada ketika suami ingin menikah lagi, dia meminta izin kepada suami. Tidak ada ayat satu pun yang Anda bisa tampilkan dari tadi. Anda hanya bisa nyerocos terus, sehingga penonton daripada orang-orang Kristen pada minum bodrek. Akibat kamu yang nyerocos tapi tanpa bisa menunjukkan ayat satu pun di dalam Al-Quran. Pada minum bodrek orang-orang Kristen, karena cuma Anda bisa nyerocos tanpa bisa menunjukkan ayat satu pun. Legitimasi tentang surat-surat Paulus di dalam ayat Alkitab. Pada zaman rasul-rasul pada masih hidup semua, surat-surat daripada Rasul Paulus itu yang dipakai oleh para rasul lainnya, termasuk di situ ada Rasul Yohanes. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15, kerasulan Rasul Paulus itu juga diakui oleh Rasul Petrus. Bunyinya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Paulus bertemu dengan para rasul pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus.
dan mereka menerima Rasul Paulus. Apa ya? Apa sangkut pautnya dengan apa hak Anda di dalam kekristenan, dalam Alkitab? Rasul Paulus diterima oleh para rasul dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat diganggu gugat. Terus ya, sebalik lagi, yang tadi kita mintakan, bawakan ayat Al-Quran ketika suami ingin menikah lagi, harus minta izin dari istri secara konseksual. Bawakan. Anda tidak menjawab secara konseksual, tetapi tentang akhlak dari suami terhadap istrinya ketika dalam rumah tangga, malah dari hadis. Saya minta dari firman Allah yang tanpa campur tangan manusia. Terus juga, Anda juga tidak pernah menjawab mana dalil dalam Al-Quran Nabi Isa itu menikah. Anda tidak menjawab sama sekali. Mana dalilnya, mana dalilnya. Udah lebih dari 1 jam Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya. Juga tadi saya juga minta, bawakan dalilnya mahar. Ketika Nabi Muhammad Anda menikahi Siti Khadijah, maharnya apa? Syaratnya bagaimana? Di dalam Al-Quran Anda, itu firman Allah. Bawakan juga ayatnya ketika Nabi Muhammad Anda menikah, syarat-syaratnya dalam Al-Quran ketika menikahi Saudah. Bawakan ayatnya di dalam kitab Al-Quran Anda. Anda juga tidak bisa melihat ayat di dalam Al-Quran Anda. Anda hanya bisa nyerocos tanpa dalil, tanpa data. Yohanes 19 ayat 28 dengan jelas tadi sudah dibacakan oleh host Yusuf yang meminta kepada Pilatus, bukan Maria, artinya Anda telah berdusta. Kias 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Anda berbicara tanpa konteks ayat-ayat Alkitab. Saya menampilkan data dari ayat Alkitab, Yohanes 19 ayat 28, bahwa Yusuflah yang meminta kepada Pontius Pilatus, bukan Maria. Terus, nah, bagaimana bisa memenuhi bumi kalau bukan poligami? Zaman dahulu anak-anak para raja dan semua orang itu aja sudah banyak. Kita nggak usah bilang 10 atau 3 atau 11 ya. 1 orang 3 anak saja sudah memenuhi bumi. Kalau dari zaman dahulu tanpa harus berpoligami. Kalau di dalam kekristenan, poligami di dalam keislaman urusanmu. Emang gue pikirin, lu mau poligami mau urusanmu, mau punya istri 3, 4, 5, mau 11 EGP, emang gue pikirin. Tetapi jangan poligami yang ada di dalam iman Anda paksakan ke dalam kekristenan untuk menyetujui. Jangan, apalagi untuk melakukannya seperti dalam ranah iman Anda. Itu iman Anda. Silakan poligami, tapi jangan memaksa Kristen untuk membenarkan poligami di dalam keislaman menurut ranah Kristen. Nggak bisa. Kristen hanya bisa menghormati, itu ranahmu, silakan Anda mau poligami. Terus yang tadi berkata, lihatlah, itu ada ajaran Kristen yang tentang zina, termasuk dari Amsal, bla 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 bla. Anda telah memframing, Anda telah melanggar undang-undang, Anda telah menafsirkan kitab orang lain dengan sembarangan. Bagaimana kalau Al-Quranmu saya tafsirkan dengan seenak udah saya? Bagaimana kalau perasaanmu kalau Al-Quranmu saya tafsirkan dengan seenak udel saya? Di Amsal dengan jelas mengatakan, Amsal 7 ayat 1 dengan jelas mengatakan, hai anak-anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, ditulis ya. Nah, ayat di bawahnya dengan jelas dikatakan, tunggu bentar. Dengan ini, tunggu. Dengan jelas mengatakan, hai anak-anak, dengarkan, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Jadi perempuan itu yang suka berzina, dituliskan di ayat bawahnya, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu.
Dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalannya perempuan itu, karena banyak orang yang akan gugur ditewaskan. Itu dengan jelas sangat dikatakan. Jadi bukan diizinkan, hai suami, marilah suamiku sedang bertugas. Itu kan Anda telah memframing, Anda telah berdusta. Padahal ayat di bawahnya dengan jelas, jangan pergi ke jalan perempuan itu. Itu jelas sudah larangan. Sudah jelas-jelas larangan. Dan di Wahyu 22 ayat 15 sampai 16 ditulis kata, tapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian. Jadi tukang-tukang sundal, orang-orang yang suka zina, itu tinggal di luar. Tidak boleh berzina di dalam kekristenan. Tidak seperti yang Anda fitnahkan terhadap kekristenan. Jangan suka fitnah Suma. Bagaimana kalau perasaan Anda ketika saya mengatakan di dalam Islam diajarkan untuk berzina? Bagaimana perasaanmu, Suma? Anda juga pasti tidak akan suka. Hargai orang. Anda ustadz, Anda tokoh, tapi Anda tidak bisa menghargai perasaan orang. Anda mengkutak-katik mengartikan ayat Alkitab dengan seenak udalmu. Bagaimana perasaanmu sebagai seorang tokoh ketika ada orang Kristen mengatakan hal yang sama berbalik? Boleh berzina di dalam Islam. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan umat Islam? Pasti yang ada dilaporkan. Ya. Jadi penonton semua perhatikan, para penonton Kristen di sini dari tadi sudah pada minum bodrek karena congormu, ocehanmu. Karena tidak ada satu ayat pun yang diminta kamu bisa bawakan. Hanya ngoceh tanpa dalil. Mana ayat izin dari istri ketika boleh saya jawab, soalnya tadi ini sementara Jonathan Anda duduk diam, giliran Anda nanti akan diberi bicara. Anda seorang pengacara, intelektual, Anda duduk diam. Terima kasih Bapak Yonatan. Ada waktunya nanti Bapak Yonatan sampai puas untuk menyatakan isi hatinya. Terima kasih. Ya, Anda tidak ada bawakan ayatnya satu pun ketika suami ingin menikah lagi harus minta izin suami harus minta izin kepada istri ketika ingin poligami di dalam ayat Al-Qur'an. Anda tidak pernah bawakan. Begitu juga tentang mahar. Ketika Anda menikahi Siti Khadijah, ketika menikahi Saudah, Anda juga tidak bisa membawakan ayatnya dalam Al-Qur'an Nabi Isa Al-Masih mau menikah. Jangan kebanyakan nyerocos tanpa dalil ayat Al-Quran. Yang menonton itu sudah pada minum bodrek. Untuk Alif, kalau Anda masih mendengar Alif, ya LGBT di dalam kekristenan di Roma 1 ayat 27. Ya, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam dirinya balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi jelas ya, di Roma 1 ayat 27, laki-laki dengan laki-laki itu sesat. Di dalam kekristenan LGBT itu sesat. Kalau ada yang melakukannya, apakah agamanya yang harus disalahkan? Coba para penonton, Anda ketik LGBT Muslim di Arab. Anda ketik LGBT Muslim menikah. Apakah di dalam keislaman, ranah Islam, tidak ada LGBT dari pihak Islam itu menikah? Apakah ketika ada dari pihak Islam LGBT itu lalu disalahkan agamanya? Jangan ketika ada jemaat yang melanggar lalu agamanya yang disalahkan. Alif juga udah main framing. Di dalam kekristenan itu sesat, laki-laki dengan laki-laki. Begitu juga ketika perjanjian lama. Di kejadian 19 ayat 1 sampai 7, ketika malaikat datang kepada Lot, ya, lalu orang-orang pada mengetuk, malaikat itu berwujud seperti laki-laki. Kejadian 19 ayat 5 dituliskan, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. LGBT terjadi di Sodom dan Gomora. Kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Jadi tidak
benar LGBT itu diperbolehkan di dalam kekristenan. Ya, jadi tolong setiap ucapan hargai perasaan orang, jangan suka menafsirkan Alkitab dengan seenak udelnya. Dan tentang Maria yang tadi sudah terbantahkan dengan ayat Yusuf dari Yusuf itu yang meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan Yesus. Oke, silakan Mosad, mungkin sister, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Bentar Nandar, ini giliranku. Kau tenang. Ya, saya menjawab aja yang tadi Pak Suma asumsikan atau framing tentang ayat Alkitab. Tadi Pak Suma jelas mengatakan mana itu kata Bapa bahwa dia akan merubah Taurat, jangan kata Yesus, jangan kata Paulus. Oke, saya akan kasih ayatnya, Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Bentar saya buka Alkitab dulu ya, karena Alkitab memang ayat-ayatnya saya hafal. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34 bunyinya begini. Ini kata Bapa Yahweh yang berbicara. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ingat ya, akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Jelas ya? Itu sangat jelas ayatnya, tidak usah ditafsir-tafsir segala-segala, sudah sangat jelas. Nah, dan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Perjanjian baru, apakah perjanjian baru itu? Yesus katakan dengan jelas, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama seperti itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan itu juga yang dikatakan Paulus di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 3. Bentar saya buka ayat Alkitab. 2 Korintus 3 ayat ke-3. Bentar. Bunyinya begini. Ini kata Paulus ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan di situ sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia. Jika engkau berpoligami, jika engkau berzina atau berselingkuh, apakah itu engkau mengasihi istrimu? Kan tidak. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan lagi dengan tegas mengulanginya, jika engkau mau apa yang orang lakukan kepadamu itu baik, perlakukanlah dulu baik kepada mereka. Jadi kalau engkau tidak ingin istrimu berselingkuh, engkau tidak mau istrimu berzina, engkau yang dulu harus melakukan hal itu. Di dalam Efesus 5, kita kembali ke mahar. Kalau misalnya Bang Suma mengatakan syarat-syarat tadi, kalau saya tangkap mahar seperangkat emas-emas itu memang ada dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayat 17. Dalam Kejadian 30 ayat 20, dalam Kejadian 34 ayat 12. Itu sudah sangat jelas. Yakub dia mau mengawini istrinya, dia dengan mertuanya si Laban 7 tahun baru bisa memberikan mahar. Daud. Nah, kalau soal mahar itu ada dalam Alkitab. Tetapi itu bukan ketetapan syarat yang diberikan oleh Tuhan, itu ketetapan yang dibuat oleh manusia. Kalau misalkan syarat mahar, syarat-syarat pernikahan yang Tuhan mau dan yang berkenan di mata Tuhan, itu ada di Efesus 5 ayat 25. Apakah syarat-syarat pernikahan itu?
seorang istri dia harus menuruti, mentaati suaminya sama seperti dia mentaati Kristus. Dan seorang suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Kristus. Itu adalah mahar yang berkenan di mata Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam kekristenan perceraian dilarang, poligami dilarang. Kita laki tadi sudah sangat jelas Tuhan membenci perceraian. Jadi tidak usah lagi Pak Suma Anda mau mencoba muter-muter di situ biar terlihat gagah di depan dayang-dayang Anda. Ayat-ayat yang kami kasih sudah jelas. Anda hanya melakukan framing. Anda mengatakan bahwa oh itu Maria menikahi Yesus. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Simon orang Farisi itu, kenapa engkau tidak mencium aku? Sedangkan dia ini datangnya mencium kakiku. Apakah Yesus meminta untuk menikahi Simon waktu itu juga? Lalu Maria yang hanya mencium kaki Anda bilang menikah. Bagaimana dengan Yudas yang mencium pipi Yesus lebih mesra? Anda nggak bilang sekalian Yesus LGBT dengan Yudas. Jadi tolong nalarnya dipakai. Dan tadi saya sudah baca dari ayat pertama sudah sangat jelas. Si orang Farisi ini, Simon ini, dia yang mengundang Yesus. Lalu ketika Maria ini masuk, lalu dia mencium kaki Yesus, orang Farisi ini dia tidak memperdulikan apa yang Maria lakukan cium kaki. Cuma dia pusing, dia membiarkan Yesus membiarkan si orang pezina ini, pendosa ini. Dia yang orang Farisi yang melakukan itu aja dia nggak ada bilang Yesus menikah loh. Masa Anda yang orang Indonesia mempelajari dari Arab bukan dari Yahudi, tapi Anda mengatakan Yesus menikah, kan tak masuk akal. Kalau memang Yesus menikah, buktikan saja anaknya siapa. Siapa yang ngaku anaknya Yesus? Nanti nandar lari anaknya Justus. Justus salah satu murid Yesus dari 70 murid. Nanti saya kasih ayat. Kalau Justus adalah murid Yesus, Yesus menikah umur berapa? Kok Yesus udah umur 30-an waktu Yesus mati? Itu lebih tidak masuk akal lagi nandar. Aku udah tahu nanti nandar mau bawa ke situ, tapi biarkanlah dia mendongeng sedikit di atas biar. Ini. Oke, itu aja dari saya, silakan. Oke, terima kasih Bapak Moza dan Bapak Amin Wijaya. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam Bapak Yonatan. Saya boleh izin kepada Gurunda saya. Oke, Ya, boleh Dinda. Saya boleh izin Ustaz Juma, saya boleh menanggapi tidak? Boleh. Silakan. Ya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Gurunda, terima kasih. Kak Ica, boleh nggak layar saya diperbesar? Soalnya saya menampilkan semua data yang dipertanyakan ya. Baik, boleh. Boleh Bapak. Boleh Bang. Luar biasa, terima kasih. Haleluya, terpujilah Allah ya. Oke, saya akan menunjukkan data. Saya mau balikan kamera terlebih dahulu. Kameranya gimana nih? Balik kamera. Nah ya, sebentar saya tunjukkan data ini. Teman-teman baiklah ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Amin. Kalau di mana ayatnya bahwa Yesus kawin? Ada ayatnya Pak Amin. Tenang ya Pak Amin ya. Kita lihat di dalam Quran surat A'rad ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam Islam ada 5 rasul ulul azmi, ada Noah, Abraham, Moshe, Yehoshua, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa atau Nabi Yesus termasuk dari salah seorang rasul yang digambarkan berpoligami, saudara, bukan hanya menikah. Nah, lalu ada nggak ayat pendukung yang lain? Bukan hanya Quran surat A'rad ayat ke-38, teman-teman bisa lihat juga di dalam Quran surat Al-Imran ya. Quran surat Al-Imran ayat 36, saya bacakan. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri melahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya namanya Maryam atau Miriam alaiha shalom, serta memohon perlindunganmu untuknya. Jadi neneknya Yesus itu memohon perlindungan untuk siapa teman-teman? Untuk Bunda Maria. Untuk siapa lagi? Serta memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari setan yang terkutuk.
implementasi dari doa neneknya Yesus ini adalah salah seorang nabi yang ketika melahirkan tidak menjerit karena implementasi dari doa neneknya. Nah, ternyata dari nubuatan neneknya ini karena perkataan orang-orang soleh terdahulu itu diijabah oleh Allah. Ternyata Maryam alaiha salam itu memiliki cucu. Nah, kita lihat di dalam kekristenan ada nggak cucu dari dari ini? Ada ternyata teman-teman ya. Di sini disebutkan Yesus Kristus ya, ini dari family tree ya atau pohon keluarga. Yesus itu ternyata berpoligami. Dia menikahi Maria Magdalena dan Kana. Nah, cucu dari neneknya Yesus ternyata ada 3 orang, saudara. Yang pertama ini Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena. Anak yang pertamanya adalah Joseph, son of Kristus. Lalu yang kedua anaknya itu adalah Justus. Lalu yang ketiga itu adalah Tamar. Jadi ada 3 anak dari Yesus. Yang pertama adalah Joseph, yang kedua adalah Justus, lalu yang ketiga adalah Tamar. Dalil dari mana, teman-teman? Ini dalil bukan dari orang Islam. Ini aja bule ya. Ini bule, namanya Cecilia Hogu. Ya. Dari mana Cecilia Hogu ini mengutip? Di sini ada dalilnya sebenarnya. Di sini nih. Nah ini, South Matthew bla bla bla. Ini silakan di screenshot. Ini bukan asumsi dari saya pribadi. Oke, lalu saya lanjutkan saudara-saudari yang terkasih. Nah, di dalam Lukas 7 ayat ke-38 saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam versi MLT ya. Dan seraya berdiri di sisinya kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air dan mata. Dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Saudari yang terkasih, baik di dalam perspektif Yahudi maupun di dalam perspektif Islam, tidak boleh. Nih saya terdengar suara Ibu Mega, biasanya di TV-TV ada, di TikTok ada viral itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh seorang Yahudi dewasa kecuali pertama istrinya, yang kedua adalah saudara kandungnya. Nah, ternyata di sini Maria Magdalena menciumi Yesus, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak mau berasumsi juga. Ada sebuah buku yang bagus, buku yang ada di hadapan saya dulu banyak ya di online shop, teman-teman. Ini bukunya. Ya, lagi-lagi buku ini adalah bukan ditulis oleh seorang teolog dari Kristen. Buku ini judulnya adalah Pernikahan Yesus. Ya, yang ditulis oleh Maggie Whitehouse. Maggie Whitehouse ini adalah seorang teolog yang ahli Yunani, ya. Tidak ahli terjemahan, tapi ahli Yunani. Ini data kekristenan, bukan data dari Islam. Oke, kita lihat nih, tapi objektif ya. Kita lihat saudara, kita lihat di sini di halaman ke-9. Perhatikan baik-baik saudara-saudari yang terkasih. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri, baik terhadap Torah maupun Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati adalah masalah kawin. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah, saudara-saudari yang terkasih, menyatakan jelas bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah, menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, saudara. Lebih buruk lagi, dia tidak akan dianggap sungguh diterima oleh seorang Yahudi sebagai rabi, ya, oleh orang-orang Yahudi lainnya. Ini halaman 9 buku judulnya ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini siapa yang berisik ya? Kak Ica, mohon di mute dulu kalau boleh. Nggak bisa di mute ya? Nggak bisa mute, sorry. Di dalam buku itu konsensus orang Yahudi tentang perkawinan itu disepakati. Ya, ternyata Yesus di dalam
hidup dan kehidupannya oleh orang Yahudi dipanggil rabi, saudara, diterima sebagai rabi. Sedangkan syarat untuk menjadi seorang rabi adalah menikah. Makanya ada usia di mana di dalam Biblos, di dalam kekristenan itu dikatakan the losing years, tahun-tahun yang hilang. Kenapa orang mohon maaf ya, kenapa kisah Yesus dari usia 12 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Karena satu fase yang harus dilalui oleh fase pernikahan. Ada masanya, ya, masa terakhir sebelum menjadi rabi itu ada yang namanya rabi talmidim. Kalau di dalam kuliah kita itu bimbingan skripsi gitu ya, itu syaratnya harus kawin. Nanti saya akan buktikan. Nah, di buku yang tadi saya baca, kalau Yesus tidak kawin tidak akan diterima, bahkan tidak akan disebut rabi. Pertanyaannya, apakah Yesus diterima sebagai rabi? Kita lihat, ya, kita lihat Markus 12 ayat 32. Perhatikan saudara, lalu ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki mengatakan kepada Yesus apa saudara? Rabi, saudara. Guru. Nah, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibraninya, apakah betul Yesus dikatakan sebagai rabi? Saya bacakan ya. Ini adalah Injil Markus pasal 12 ayat 32. Ya, Amar elau hashofer, lalu berkatalah orang-orang ahli Taurat itu, Yapeh itu betul atau cantik atau perfect gitu ya. Yapeh rabi. Betul sekali, ini tulisannya ya, res, ada fathah, kemudian ada hirik ya, rabbi. Betul sekali rabi. Ternyata orang-orang ahli Taurat menyebut Yesus adalah rabbi, sedangkan syarat mutlak seorang disebut rabi adalah kawin. Saya bacakan secara lengkap. Amar elau hashofer yafeh rabi. Emet, benar tuh. Ini emet ya. Benar. Amarta, apa yang kau kan, syehadhu wa in od milbado. Betul sekali guru bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia, wahai Yesus. Dan ternyata memang betul yang dikatakan oleh Guru Dajuma ya, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang menyembah Allah yang esa atau Allah Subhanahu wa taala yang esa. Tuh. Lalu bagaimana menurut orang-orang Yahudi sendiri, saudara? Kita lihat nih. Ini adalah sebuah website milik orang Jewish Center Surabaya ORG ya. Jewish Center Surabaya ORG. Jadi ini website milik orang Yahudi. Jadi orang Yahudi Surabaya ya, seperti Palen dulu orang Yahudi ya, Yahudi Surabaya. Oke. Nah, ini judulnya menarik, apakah rabi perlu menikah? Langsung saja saudara, karena saya tidak mau seperti mereka panjang lebar. Nah, kita sekarang di sini, sekarang kita lihat saudara, guru sekolah, ya. Ini ada alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Di dalam keyahudian, untuk menjadi guru sekolah harus kawin, saudara. Kalau tidak, ia akan dikucilkan atau yikhud, atau dalam situasi kompromi lain, para ibu yang datang untuk mengantarkan anak mereka. Nah, lalu yang kedua adalah imam besar, saudara, atau imam agung. Dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Kita lihat apakah Yesus imam yang benar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Ternyata syarat syarat menjadi seorang rabi yang agung itu, saudara, kawin. Dan buah dari perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena, dengan Lydia, ini dengan Maria Magdalena ya, punya 3 anak. Dan sekali lagi, website-website yang menyatakan Yesus punya anak, atau literasi dan referensi yang mengatakan Yesus kawin dan poligami, itu bukan dari Islam, tetapi dari Kristen. Jadi datanya internal mereka sendiri ya, sangat jelas. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bapak Yonatan penjelasan ya. cuma kedengaran banget, Bang. Ustaz, Suara saya guru kedengaran baik nggak? Dinda Juma, silakan. Halo. Halo. Sangat baik, Guru Dinda Juma. Cek. Sangat Suara baik, saya Guru Dinda kedengaran? Juma. Kedengaran, Bang, kedengaran Cek. banget. Terdengar suara saya? Terdengar, Bang. Sangat kedengaran, Bunda. Oke, baik. Ya, Jadi terdengar. Saudara Amin Wijaya, ya, dari tadi saya katakan bahwa terkait dengan di dalam Islam, Anda nggak mau tahu katanya. Saya nggak mau tahu tentang Nabi Muhammad. Ya, itu Nabi Muhammadmu itu, tapi minta dalil.